Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Amel Safrina dari Prodi Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertema metodologi hukum Islam. Yang pertama, objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum ta'lifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan. Juhaya Espraja menyebut kitab sebagai al-muhtabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya Espraja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dalam al-i'tiqah imperatif ialah tuntutan untuk melakukan susunan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan, akan dapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan, jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-tahir, fakultatif, ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum ta'lifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum ta'lifi dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama fardu, yang kedua wajib, yang ketiga tahrim, selanjutnya karahah tahrim, karahah tanzih, nab, dan terakhir ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab, atau sebagai isyarat yang lain, masyrut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebab, syarat, yang terakhir mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyaqqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau kot. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takrir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin
Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang terakhir, ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baik, sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.